Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari lebih jauh lagi tentang kebijakan pemerintah masalah sertifikasi guru dan dari beberapa uraian pemerhati pendidikan, kita mungkin nantinya akan bisa menyimpulkan apakah penundaan pemerintah dengan pemutihan sertifikasi guru ini terkait dengan masalah niat baik atau political will atau memang berkaitan dengan dana yang tidak mencukupi dari pemerintah. Video ini saya buat dalam rangka untuk menjawab ada salah satu statement dari orang yang menanggapi tentang video kami yang intinya itu adalah mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemutihan sertifikasi. Nah, orang ini mengatakan bahwa pemutihan sertifikasi itu tidak mungkin semudah membalikan telapak tangan. Artinya memang pemerintah harus melewati pertimbangan yang sangat matang jika ingin melakukan itu. Pertimbangannya kata beliau adalah yang pertama berkaitan dengan postur APBN. Mungkinkah APBN kita mampu mengcover guru-guru yang nantinya akan diberikan tunjangan profesi? Berapa puluh triliun mungkin yang akan dikeluarkan oleh negara untuk memberikan tunjangan kepada guru-guru ini yang mana jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Nah, itu yang perlu dipikirkan kata beliau. Kemudian pemerintah pun juga tidak serta-merta melakukan pemutihan sertifikasi guru itu karena mengkhawatirkan kondisi kualitas para guru ke depannya. Jadi itulah yang inti dan yang saya dapatkan dari penjelasan beliau tentang bagaimana lambannya pemerintah merespon usulan dari Kemendikbud untuk melakukan pemutihan sertifikasi ini. Nah, mari kita lihat satu persatu tentang bagaimana peluang-peluangnya, potensi yang ke depan mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Nah, pertama kalau kita berbicara tentang APBN, memang di dalam visi misi pemerintahan yang ada sekarang ini kelihatannya memang ingin berfokus pada perampingan birokrasi dan juga mereka sangat berhemat sekali dengan anggaran. Mana anggaran kita banyak sekali tersedot untuk pembangunan infrastruktur yang sekarang digenjot besar-besaran, juga termasuk di dalamnya pembangunan ibu kota yang baru. Nah, sehingga pemerintahan Jokowi mungkin akan berpikir beberapa kali untuk melakukan jatah kepada Kemendikbud dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, untuk menggulirkan kepada guru-guru non sertifikasi. Nah, kemudian itu mungkin ya, mungkin saja, mungkin seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan kita pernah mengalami pencabutan subsidi BBM, yang mana itu disebabkan katanya sudah terlalu membengkaknya anggaran negara. Jadi pemerintah terpaksa harus menghapus subsidi BBM. Nah, kemudian 2 tahun berturut-turut kita juga dilanda oleh pandemi corona, kemudian ada beberapa kejadian lain lagi yang mungkin akan memberatkan dari sisi fiskal negara kita. Nah, itu yang mungkin terjadi seperti itu. Namun yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa pemerintah itu membuat satu kebijakan yang berkaitan dengan anggaran itu sangat tergantung lagi dengan 3 hal. Yang pertama itu adanya goodwill atau political will. Keinginan yang baik atau keinginan yang kuat dari pemerintah serta keinginan politik. Kalau memang itu menurut pemerintah bagus, menurut pemerintah itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dan itu juga tentunya kalau dari sisi pragmatisnya ya pemerintah melihat apakah kebijakan yang diambil itu nantinya menggerogoti keuangan negara dan efektif untuk
pemerintahan selanjutnya. Karena mereka kan kalau orang-orang politik itu kan biasanya mikirnya seperti itu. Apakah mereka akan bisa berkuasa seperti itu lagi? Nah, biasanya pertimbangan orang-orang politik kan seperti itu. Jadi kita kadang-kadang membaca sesuatu itu tidak bisa berdasarkan pandangan kita saat ini sendiri. Nah, bagaimana kebaikannya untuk para guru itu harus sejajar dengan keuntungan yang didapatkan oleh para politisi di atas ini. Nah, itu yang pertama dari sisi politik. Kira-kira menguntungkan nggak istilahnya kalau guru-guru ini disupport? Nah, seperti itulah kurang lebih cara berpikir orang-orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan itu sangat tergantung dengan stabilnya perekonomian. Nah, yang mana seperti yang kita uraikan tadi, ada beberapa kejadian di negara kita yang membuat mungkin pemerintah akan berpikir untuk memutihkan sertifikasi guru ini, karena itu sangat berkaitan dengan kesehatan anggaran kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebuah kebijakan itu akan mungkin ditempuh kalau ada tekanan politik atau political pressure. Jadi harus ada memang kekuatan dari luar yang membuat pemerintah ini mau bergerak, dipicu gitu, dipacu seperti itu. Mungkin datangnya itu bisa saja dari partai, bisa juga dari kekuatan seperti PGRI misalnya, karena memang dunia pendidikan itu ya tolak ukurnya di PGRI. Kalau guru-guru kita kan perwakilannya yang paling besar, yang paling didengarkan suaranya oleh pemerintah itu adalah PGRI. Nah, makanya kami berkali-kali mengkritik PGRI tentang melempemnya mereka dalam kasus sertifikasi guru ini. Mereka tidak bertaring, tidak bersuara banyak berkaitan dengan sertifikasi guru. Yang mereka dorong adalah pemerintah untuk menyederhanakan. Itu yang mereka dorong, dan itu pun dorongan yang belum terlalu kuat. Jadi PGRI masih belum kelihatan taringnya, belum terdengar suaranya yang vokal untuk sesegeranya menuntaskan masalah sertifikasi guru ini. Nah, kemudian political will atau political pressure ini kita juga bisa melihatnya nantinya dari skala sekarang kan 2024 mendekati tahun politik, dan kita akan melihat di sana kekuatan partai dan calon presiden mana yang kira-kira bisa untuk menyalurkan aspirasi para guru ini. Nah, itu perlu untuk dilihat lebih jauh, dikaji lebih jauh. Mungkin kita akan membutuhkan satu pembahasan tertentu tentang capres seperti itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Nah, dari sana nantinya kita akan bisa mempetakan langkah selanjutnya apa yang harus ditempuh oleh para guru ini agar proses sertifikasi guru ini tidak lagi berlarut-larut dan bisa diselesaikan. Kemudian kita juga punya analisa sendiri menanggapi tentang pernyataan orang tadi, yaitu bahwa yang menyampaikannya ini adalah menteri sendiri. Jadi menteri itu mengutarakan di dalam aneka podcast, kemudian di YouTube, ditonton jutaan orang, bahkan ketika beliau menjelaskan tentang rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, yang mana di situ salah satu poin yang paling penting, yang paling ditunggu begitu banyak orang adalah tentang pemutihan sertifikasi. Artinya menteri tidak mungkin sekonyong-konyong mengeluarkan ide itu kalau beliau tidak memiliki hitung-hitungan sendiri. Beliau pasti punya staf ahli yang melakukan lobbying dengan Ibu Menteri Sri Mulyani sebelum mengutarakan itu di depan begitu banyak orang. Artinya tidak mungkin pemerintah tidak memiliki kesanggupan APBN untuk melakukan pembayaran kepada tunjangan profesi para guru itu. Tidak mungkin. Rasa-rasanya itu tidak masuk akal. Kemudian yang berikutnya adalah kalaupun misalnya cekak di bidang anggaran, itu sebenarnya Kementerian Pendidikan itu bisa melakukan efisiensi. Kan di dalam dunia pendidikan Indonesia itu banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran, kemudian penyalahgunaan proyek dan lain sebagainya. Kita melihat di bidang infrastruktur, kemudian di bidang penggunaan media belajar, itu banyak sekali yang salah sasaran. Sekolah-sekolah banyak yang menerima laptop, menerima tablet yang tidak terpakai. Nah, itu sebenarnya triliunan yang digulirkan oleh pemerintah, dan itu bisa diefektifkan lewat
efisiensi anggaran. Nah, sehingga anggaran yang tersedia itu bisa diberikan kepada guru-guru kita yang masih belum sejahtera ini. Karena menurut saya pilar yang paling utama itu adalah masalah kesejahteraan guru. Itu lebih penting dibanding yang lain-lainnya. Ketika kita beres masalah itu, maka kualitas pendidikan mungkin insya Allah akan datang dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan sekilas tentang pencerahan ini akan semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang mendukung dengan perjuangan para guru-guru ini untuk mendapatkan kesejahteraan mereka, dan ini akan terus bergulir ke depannya semakin besar. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.